Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa masih melakukan pelatihan project management yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang scope management. Ya. Scope management ataupun yang disebut dengan batasan proyek ini adalah ruang lingkup di mana area mana ataupun pekerjaan mana saja yang boleh kita lakukan dan pekerjaan mana saja yang tidak boleh kita lakukan. Ya, seringkali scope area ya ataupun batasan itu tertuang di dalam sebuah perjanjian, ya, di dalam MOU. Maka pada saat kalian nanti menjadi seorang project management itu harus benar-benar melihat batasan pekerjaan mana yang boleh dilakukan dan boleh yang tidak, ya. Karena konsekuensinya apabila kalian melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan kalian, maka itu akan mempengaruhi faktor kegagalan proses proyek kalian, ya. Jadi ini harus hati-hati betul. Nah, sebuah cerita gitu ya, baru 2 hari yang lalu saya selesai diskusi dari Mabes ya terkait dengan pengembangan sebuah sistem. Nah, rupanya si pengembang hampir kena penalti ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah waktunya habis, pekerjaan belum selesai atau modul belum terselesaikan semua. Nah, di dalam hal ini mereka mengerjakan proyek sistem ya. Nah, pada saat saya tanya kenapa ini belum selesai, banyak sekali kendala yang dia berikan penjelasan gitu ya. Dan salah satunya adalah ketidakjelasan dari scope area. Nah, pada saat saya tanya apakah kamu memiliki project charter, ternyata dia jawabannya tidak. Nah, ini jarang sekali seorang project management terutama di Indonesia gitu ya yang membuat project charter atau yang disebut dengan TOR, ya, term of reference, ya, acuan kalau di dalam perjanjian kerja ya, sebuah tender biasanya disebut TOR atau yang disebut dengan project charter. Nah, jadi saran saya apabila kalian besok menjadi seorang manajer terutama di dalam hal project ataupun operation, hal yang paling pertama harus dilakukan adalah kalian harus bisa membuat TOR-nya terlebih dahulu. Harus bisa membuat charternya terlebih dahulu, karena project charter itu adalah sebuah gambaran besar yang kemudian nanti akan di breakdown, yang kemudian nanti akan dirincikan, ya. Semuanya saling terkait. Nah, apa konsekuensinya apabila terjadi ketidaksesuaian waktu? Nah, nanti kita akan berbicara manajemen waktu. Maka yang akan terjadi adalah penalti, ya, ganti rugi sesuai yang tertuang di dalam perundang-undangan ataupun di dalam perjanjian kedua belah pihak. Nah, seperti itulah gambaran scope management secara sederhana ya. Oke. Project scope management ya. Nah, ini definisinya adalah ruang lingkup meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Artinya, hanya pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilakukan ya dalam pengerjaan sampai dengan selesainya proyek. Sebentar. Anak saya jungkir balik. Alpian, nggak boleh salto, nggak boleh jungkir balik ya. Ya, iya, kamu harus belajar dulu sama Iko Uwais sana. Harus belajar silat dulu baru boleh lah. Mengelola ruang lingkup proyek terutama berkaitan dengan mendefinisikan dan mengendalikan apa yang bisa dan apa yang tidak. Nah, jadi ini nanti benar-benar harus dijadikan sebagai pegangan. Makanya di dalam pengerjaan sebuah proyek, teman-teman harus benar-benar memegang ke dalam kitab sucinya, yaitu ke dalam project charter, gitu ya.
Contoh umpamanya kayak model kemarin, oh kita disuruh membangun sebuah musola gitu ya. Tetapi pekerjaan kita itu hanya membangun bangunan inti, yaitu bangunannya mulai dari fondasi, dinding, sampai dengan atap. Tidak termasuk halaman, tidak termasuk tempat duduk, tidak termasuk taman umpamanya. Maka itu tidak boleh dikerjakan gitu. Karena apa? Apabila teman-teman mengerjakan hal-hal yang di luar kesepakatan atau yang telah ditentukan di dalam timeline, maka sudah pasti akan terjadi yaitu ketidaksesuaian waktu. Ketidaksesuaian waktu akan berimbas kepada apa? Kepada ketidaksesuaian biaya gitu. Nah, yang itulah akhirnya banyak sekali cerita proyek itu yang rugi, ya. Nah, itu akibatnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini cukup banyak prosesnya ya. Itu sampai ada 6 proses untuk scope management. Kalau kita lihat di sini ada perencanaan scope management ya, di mana di sini menciptakan rencana manajemen lingkup dan mendokumentasikan bagaimana proyek lingkup dan produk akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan. Nah, nanti di sini kita akan berbicara tentang apa? WBS, OBS ya. Nah, itu paling inti di scope area ini ya. Kayak gitu. Kemudian mengumpulkan persyaratan ya, mendokumentasikan, mengelola kebutuhan, persyaratan pemangku kepentingan ataupun stakeholder ya untuk memenuhi tujuan proyek. Mendefinisikan, membuat WBS ya. Nah, ini penting membuat WBS. WBS itu apa? Work breakdown structure atau yang disebut dengan rincian pekerjaan kalau di dalam bahasa kita ya. Kalau di dalam tender di Indonesia. Kemudian ada lingkup validasi dan lingkup kontrol. Nah, di sini gambaran tentang proses manajemen lingkup ya, yaitu tadi sudah kita jelaskan meliputi ini ada perencanaan, mengumpulkan persyaratan, mendefinisikan skop, membuat WBS, memvalidasi, kemudian mengkontrol proses. Kemudian kita beralih kepada contoh WBS. Contoh WBS itu seperti apa Pak? Tadi ya, breakdown daripada pekerjaan ataupun detail pekerjaan, work breakdown structure ataupun struktur rincian pekerjaan. Nah, seperti itu. Di sini contohnya adalah ya WBS pada sebuah pembangunan software ataupun perangkat lunak ya. Di mana kalau kita lihat di sini sudah ada bagian-bagian masing-masing. Mulai dari project management, product requirement gitu ya, detail design, construct sampai integrating and testing. Di dalam project management di sini ya ada bagaimana nanti dia melakukan perencanaan, meeting dan administrasi. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan ini nanti masuk di dalam project management. Nah, kemudian product requirement. Di sini ada user, ada software gitu ya. Dari sumber dokumentasi sama training program material. Kemudian ada detail design. Detail design untuk software sama dia juga butuh dokumentasi gitu ya. Dan material training. Untuk konstruknya itu sendiri sama seperti tadi kurang lebih sampai dengan integrated and testing. Nah, jadi intinya di dalam WBS ini teman-teman harus mendetailkan pekerjaan by pekerjaan, fase by fase gitu ya, tahapan demi tahapan. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya perkiraan waktu yang akan dibutuhkan itu bisa terhitung gitu. Ingat, manajemen proyek adalah sebuah pekerjaan ya yang memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan biaya ya, dan keterbatasan lingkup kayak gitu. Semuanya serba terukur, semuanya serba terbatas kayak gitu. Makanya hati-hati, manajemen proyek lebih unik, lebih rumit dibandingin manajemen operasi gitu. Karena akibat dari satu kesalahan dia bisa memiliki akibat ataupun dampak terhadap yang lainnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut, masih di dalam contoh WBS. Nah, ini lebih complicated. Ini adalah aircraft system ya, pembangunan pesawat kayak begitu. Tetapi dibuat secara sederhana. Di sini ada project management, ada training, ada data, ya, ada air cycle, kemudian support equipment, facilities, test and evaluasi. Jadi sebegitu rigidnya
Nah, ini nanti di dalam ini masing-masing itu di breakdown lagi gitu. Nah, ini secara struktur besarnya. Nanti kita akan melihat contoh WBS yang kecil gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat. Nah, kenapa saya suka sekali menggunakan mind map ataupun pemetaan pekerjaan itu untuk memudahkan ya. Ini seperti ini kan dipetakan gitu ya. Kayak gitu. Nih, collect requirement itu adalah mengumpulkan kebutuhan dan persyaratan, mendokumentasikan, mengelola kebutuhan stakeholder, ya, persyaratan untuk memenuhi tujuan proyek. Nah, manfaat utama dari proses ini ialah menyediakan dasar untuk mendefinisikan dan mengelola lingkup proyek, termasuk lingkup produk. Input alat dan teknik, ya, output dari proses ini adalah digambarkan pada gambar berikut. Nah, ini ya, mengumpulkan kebutuhan nih. Misalnya ada kan lokakarya, ya, joint application development. Ini umpamanya dia perusahaan IT. Ada QFD, quality function development. Nah, ini jika perusahaannya manufaktur. Ada POC, ya, bukan Belanda ini. Voice of customer, mengumpulkan kebutuhan pelanggan. Nah, kalau teman-teman pernah belajar operation, masih ingat nggak? Kalian belajar tentang desain produk nggak? Hah? Kan sudah pada ngambil manajemen operasi kan? Udah belum? Udah, Pak. Udah. Pernah belajar bab tentang desain produk? Bayu? Baik. Dulu belajar operasi nggak? Belajar, Pak. Belajar tentang bab desain produk nggak? Belajar, Pak. Bahas sedikit. Sedikit. Apa yang kamu ingat dari bab itu? Coba. Desain produk itu kayak menjelaskan produknya gitu, Pak. Di situ. Iya, menjelaskan produk kayak gitu. Cuman apa yang fundamental dari pembelajaran itu yang kamu ingat? Ada yang lain? Ada yang masih ingat? Ya. Nah, dulu waktu dibelajar mengenai manajemen operasi, teman-teman pernah dengar atau pernah nggak disuruh membuat QFD? Rumah QFD pernah nggak? Hah? Dulu dosennya siapa? Halo, halo Bandung. Nurul Fadilah. Lulua Margaret. Iya, Pak. Nah, dulu siapa dosennya pada saat operation? Bu Siska. Bu Siska. Pernah disuruh bikin rumah QFD? Enggak, Pak. Bikinnya apa? Apa ya, waktu itu cuman kayak ngitung produk aja, Pak. Hitung produk gimana? Kayak orang Alfamart tuh ngitung produk. Ya, jadi kalian nanti kalau menjadi seorang project manager apalagi operation harus mengerti tentang QFD, quality function development. Jadi ini apa maksudnya? Pada saat kalian ingin membuat sebuah produk, maka harus kalian pikirkan fungsinya. Ya, kalian pikirkan fungsinya atas apa? Atas permintaan pelanggan. Contoh begini, gue pengen bikin usaha tahu bulat deh umpamanya, di mana di Cirebon gitu kan. Nah, pada saat kita memutuskan untuk membuat tahu bulat, pertanyaannya kan belum tentu kita jualan katakanlah di Cirebon itu laku. Ya kan? Umpamanya begini, sama orang Cirebon juga doyan tahu. Orang Cirebon juga suka minum air putih, tapi pertanyaannya pada saat kita jualan air putih, apakah ada jaminan laku? Kan enggak ya? Nah, itulah dibuatlah QFD, Quality Function Development.
Jadi kalian mencari tahu apa maunya pelanggan, apa maunya masyarakat di sini, kemudian kalian bangun produk tersebut sesuai dengan kemampuan kalian dari sisi internal dengan menggunakan metrik QFD, Quality Function Development. Gitu. Kalau saya ngajar pasti dapat itu semuanya. Manajemen operasi itu. Kebetulan saya juga sekarang nih diwakilin sama kampus, suruh wakilin kampus jadi dosen Nusantara terkait dengan masalah mata kuliah operation sama manajemen resiko. Kayak gitu. Pusing saya. Yang lain malah pada ngindar, saya dikasih 2 mata kuliah ini. Ya. Ini juga pemberitahuan nih. Kalau kalian mau jadi mahasiswa Nusantara, nanti silahkan daftar ya. Dapat pengalaman bisa dibimbing sama dosen-dosen dari luar sana. Begitupun nanti saya, mahasiswanya dari berbagai macam perguruan tinggi. Ya, itu langsung di bawah dikti. Nah, kebetulan dari Unswa Gati nggak banyak yang mewakili. Dari manajemen itu cuma saya, Pak Rahmadi kemarin yang ditunjuk tuh yang udah mengirim itu. Yang lainnya nggak tahu. Ya. Kayak gitu. Joint Application Development, nah ini adalah bagaimana perusahaan pengembang melakukan integrated untuk pengembangan sebuah sistem. Nah, di sini ada Voice of Customer, ya, POC. Nah, Voice of Customer ini fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk analisis kekuatan pesaing. Nah, jadi kalau teman-teman besok belajar, bukannya besok, udah kan kalian udah belajar tentang manajemen marketing kan? Pernah diajarkan tentang intelijen marketing nggak? Analisis kompetitor udah pernah diajarin belum? Nah, ini ya. Ya mungkin saya beruntung karena saya adalah seorang praktisi, jadi teman-teman yang harus dipelajari dari sekarang, ya pada saat kalian nanti belum lulus nih, saya udah kasih bocoran. Kalau kalian nanti masuk ke perusahaan manufaktur, ya, apalagi kalau ke perusahaan teknologi, apalagi kalau masuk ke perusahaan infrastruktur, ya. Nah itu nanti biasanya kalian paling tidak kalau orang-orang operation ini hal-hal yang kayak begini tuh basic banget, ya. Kalian harus mengerti tentang bagaimana mendesain sebuah produk. Kalian harus tahu bagaimana menganalisis daripada dampak ataupun resiko. Itu yang sudah pasti nanti kalian akan dapat tugas itu. Kemudian pada saat nanti kalian gabung menjadi bagian daripada pemasaran, kalian nanti akan ada disuruh menjadi intelijen marketing yang akan kerjanya apa? Yang disebut dengan analisis kompetitor. Nah, dengan membuat analisis kompetitor sehingga kalian bisa memapping kekuatan lawan. Pada akhirnya kalian harusnya sih memenangkan peperangan tersebut gitu dalam rangka mencari hati pelanggan. Ya, nah itu nanti yang secara advance dalam perusahaan itu tuh hal-hal yang kayak begitu, dan kalau kalian bisa ilmu-ilmu yang unik seperti itu biasanya sih karir kalian cepat. Dan kuncinya kalau kalian mau masuk di pemasaran, dari sekarang kuasai betul riset pemasaran. Ya, kalian bisa menggunakan alat statistik sendiri, ya SPSS ataupun SEM, itu kuasain deh. Di perusahaan itu dikuasain ini banget, dibutuhkan banget, ya, dan itu akan menjadi barang mahal. Kayak begitu. Kalau umpamanya kalian nanti gabung untuk di posisi HRD, maka kalian hal-hal yang paling mendasar itu sudah harus paham apa sih perundang-undangan, apa sih SOP, apa sih job desk, KPI yang kemarin kita pelajari, itu nanti yang akan kalian temuin di lapangan. Kalau kalian HRD, ya. Nah, kalau kalian nanti masuknya ke operation yang lebih advance lagi, lebih berat, ini operation itu sebetulnya kalau di perusahaan adalah orang saktinya, orang yang serba tahu, ya. Seperti itu. Makanya di Unswa Gati nggak ada jurusan operasi gitu loh. Kalau di kampus lain ada kayak gitu. Ya, emang ini lebih eksak gitu. Dan di perusahaan-perusahaan besar masih dikuasai sama teman-teman dari alma mater negeri ya, dari ITB dan kawan-kawan. Nah, tapi artinya kalian tidak perlu pesimis gitu, selama keilmuannya masih bisa dikuasai ya. Nah, kenapa orang-orang operation, orang manajemen project itu saya anggap sebagai orang-orang sakti?
Karena mereka mengetahui dari hulu sampai ke hilir proses manajemennya, proses transaksinya, pertimbangan, entah itu orang produksi, SDM, keuangan, semua harus melalui kendali orang-orang operasi. Gitu. Saat orang SDM bersitegang bahwa oh gua nggak mau ngelembur nih anak-anak karena nanti keluaran gede. Saat orang keuangan nggak mau pengeluaran keuangan karena harus efisiensi, saat marketing harus kebalikan, dia malah keluar uang untuk melakukan promosi, maka terjadi saling tarik menarik kepentingan. Ya, kalau marketing gimana caranya duit keluar, kalau orang keuangan gimana caranya duit masuk, kalau orang SDM gimana caranya supaya anak-anak tuh nggak ngelembur, supaya perusahaan tuh efisiensi. Nah, masing-masing punya kepentingan kan, tarik menarik nih baru 3 bagian aja. Nah, orang yang bisa menghandling, orang yang bisa menormalisasi, ya, membridging, menjembatani semua bagian itu adalah orang operation. Nah, bagian-bagian itu tuh harus nurut sama orang-orang operasi, gitu. Ya, umpamanya statementnya kalau umpamanya orang keuangan, udah nggak usah keluar itu, kita lagi efisiensi. Nah, tiba-tiba orang marketing datang, efisiensi gimana judulnya? Kalau nggak ada promosi gimana produk kita mau dijual masyarakat? Mau dikenal masyarakat? Nah, tarik menarik kan? Yang satu ngerem untuk keluar, yang satunya justru berpikir gimana caranya ngeluarin duit. Nah, itu. Jadi itu sebuah perkara ataupun banyak perkara nanti di lapangan nggak mudah. Disitulah peran seorang manajer. Ya. Nah, walaupun nanti kalian datang bergabung dalam sebuah industri tidak ujuk-ujuk menjadi seorang manajer, kalian sudah tahu skema pekerjaannya. Kalian sudah paham, oh ya saya ingat waktu Pak Yono bicara bahwa kita masing-masing bagian ini punya kepentingan. Namun demikian, walaupun masing-masing punya kepentingan, tapi kita harus bisa terintegrasi demi satu tujuan perusahaan itu tadi, ya, mendapatkan keuntungan ataupun grow up gitu. Nggak usah jauh-jauh. Tadi sayang nih, saya jam berapa tadi? Jam 10. Baru ditelepon dari tim teknis dari Mabes, gitu kan? Mereka punya yang disebut dengan aplikasi interkoneksi yang mengintegrasikan keseluruhan data. Kalau saya mau main ego bisa saja gitu loh. Nanti aja gampang lah, belum sempat. Tapi kan nggak begitu di dalam sebuah organisasi. Walaupun umpamanya katakanlah ada kejadian-kejadian lucu ya, di sisi lain mereka minta data, tapi di sisi lain mereka juga tidak paham data apa yang akan diminta. Nah, karena kita masuk di dalam satu tubuh organisasi, maka kita harus bisa saling berkolaborasi, gitu. Ya. Nah, itu gambaran secara umumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ya, ini adalah masuk di dalam collect requirement, ada brainstorming, teknik kelompok, pemetaan ide pikiran, diagram affinity, analisis kebutuhan multikriteria, ya. Brainstorming ini semacam rapat, diskusi dan lain sebagainya lah kayak begitu ya. Pemetaan ide pikiran atau yang disebut dengan mind map itu juga perlu dibuat ya. Diagram affinity sebab akibat kemarin itu juga ada di dalam scope area ini gitu. Lalu bagaimana collect requirement ini masih yang seperti tadi ya, maka dilakukan grup decision making teknik ya. Nah, ini biasanya ada beberapa cara untuk mencapai sebuah kesepakatan. Kalau teman-teman bicara seorang manajer ataupun salah satu lah ya, staf di dalam, pada saat kita punya satu persoalan atau masalah, maka itu perlu didialogkan, maka itu perlu diperdebatkan sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah kesepakatan, ya, kesepakatan satu suara, walaupun sebelumnya kita berdebat, tetapi kalau sudah sepakat ya sudah kita sepakati bersama dan jalankan. Nah, ini nanti harus bisa teman-teman seperti itu. Nah, teknik pengambilan suara kesepakatan itu ada beberapa ya di dalam buku PMBOK ini. Di antaranya adalah ada unanimity atau yang disebut dengan kebulatan suara ya, atau yang mungkin disebut aklamasi kayak begitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan suara mayoritas ataupun majority. Nah, ini biasanya lebih dari 50% anggota gitu ya. Ada juga yang disebut dengan pluralitas ya. Dan dictatorship
atau kediktatoran. Jadi perintah bla 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 gitu ya, menunjuk langsung. Nah, itu biasanya disebut dengan diktatorship. Nah, hal yang itu pun bukan dikatakan tidak baik, baik di dalam waktu-waktu tertentu, di dalam kesempatan-kesempatan tertentu gitu loh. Diktator itu cara memaksa, menunjuk langsung, ada kalanya itu menjadi salah satu metode yang baik juga untuk waktu-waktu tertentu ya, seperti itu. Dan tidak semua permasalahan harus selalu baik diputing gitu ya, harus selalu baik disepakati secara bersama-sama ambil suara, itu tidak juga gitu. Tergantung persoalannya apa sebetulnya yang ingin kita selesaikan. Berikutnya adalah membuat WBS. Nah, ini inti daripada scoop ini ya. WBS ini dekomposisi adalah teknik yang digunakan untuk membagi ya dan membagi lingkup proyek dan tenaga kerja proyek. Makanya disebut dengan work breakdown structure kayak gitu ya, struktur pekerjaan, struktur rincian pekerjaan gitu. Nah, kontrol yang diperlukan untuk secara efektif mengelola proyek. Tingkat detail untuk paket pekerjaan akan bervariasi tergantung ukuran dan kompleksitas proyek. Semakin proyek itu besar, maka WBS-nya pasti semakin rigid, semakin banyak gitu ya. Nah, total pekerjaan proyek ke dalam paket pekerjaan umumnya melibatkan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, harus mengidentifikasi dan menganalisis pekerjaan ya yang terkait dengan penataan dan mengorganisir WBS. Decomposing tingkat WBS dari tingkat ya atas ke tingkat yang lebih rendah atau yang disebut dengan apa sih namanya? Kalau bottom up itu berarti bawah ke atas, kalau atas ke bawah itu yang disebut dengan apa saya istilahnya tuh? Lupa. Ya. Mengembangkan dan menetapkan kode identifikasi untuk komponen WBS. Jadi pada setiap rincian pekerjaannya itu harus ada kode ya, memverifikasi bahwa tingkat dekomposisi kiriman sesuai. Nah, artinya memang sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. WBS ini menjadi krusial ya bagi manajemen proyek. Jadi semakin baik WBS ataupun rincian pekerjaan, maka biasanya pelaksanaan proyek itu akan semakin baik, akan semakin rapi. Karena apa? Karena pekerjaan sudah diidentifikasi terlebih dahulu. Ya, contoh, umpamanya kalian sebagai wedding planner lah, wedding planner gitu ya. Kemudian ada satu klien menjadi klien kalian lah. Dia ingin melakukan pernikahan di hari Minggu, katakanlah di Hotel Prima Cirebon, gitu kan, dengan kapasitas tamu katakanlah 1.000 tamu. Nah, maka kalian harus buat WBS-nya dari awal. Oke, umpamanya tahapan persiapan apa? Menyiapkan undangan dalam bentuk digital sekian ribu, ya. Pada tahapannya, oke, berarti dikirim melalui apa? Handphone. Oke, kalau kayak begitu di lokasi berarti harus ada alat scan QR. Nah, sampai harus dipikirkan kayak begitu. Pada saat hari H-nya, oke, pengantin kita siapkan umpamanya di salah satu kamar VIP, ya ukuran sekian yang di dalamnya ada umpamanya ruang make up dan lain sebagainya. Pada jam sekian, pengantin turun katakanlah ke ruangan akad nikah. Nah, dari situ bla bla terus di breakdown. Itu yang disebut dengan WBS ya. Kayak begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kayak begitu kok rigid banget ya Pak? Ya memang rigid. Maka itulah di dalam buku ini pun dikatakan tidak banyak project manager itu yang mampu membuat WBS. Jadi mereka pakainya perasaan. Kira-kira aja gitu. Ya udahlah, pokoknya kita kerjakan aja, nanti pasti tahapannya begini. Nggak bisa. Ya, kalau orang-orang yang sudah memiliki dasar keilmuan kayak kita itu nggak bisa, tetap harus dibuat draftnya. Bahkan dulu ya, waktu saya masih di Jakarta, masih gabung di perusahaan multimedia, saya sama gitu, pernah menjadi seorang kameramen wedding gitu ya, kameramen video klip dulu, dan kami punya WBS kecil-kecilan. Kami sudah tahu, oke, jam 6 kita sudah sampai di gereja ya. Oke, dari gereja, nanti karena ini ada orang Konghucu, berarti nanti ke wihara jam 9. Dari jam 9 nanti pektai. Ya, karena orang Cina. Nah, habis pektai biasanya nanti masuk ke gedung.
Ke hotel dulu, ke hotel ngapain? Retouch. Habis retouch biasanya jam 1 nanti baru ke Serbaguna. Nah di Serbaguna nanti akan ada upacara. Itu dulu saya sampai hafal betul di dalam kepala. Walaupun hafal, tapi kita masing-masing kru itu biasanya punya catatan, ya. Itu yang disebut dengan WBS. Nah bahkan seringkali di dalam prosesi pernikahan, terutama untuk teman-teman Chinese dulu, mereka justru bertanya ke kami gitu, ke kita. Saya itu hafal betul budaya Cina itu pernikahan tuh saya hafal betul karena dulu klien saya itu hampir tiap Sabtu Minggu itu Cina kayak gitu ya. Saya dulu menjadi bagian dari King Photo, Siga ya, yang di Jakarta itulah yang kalau umpamanya kalian booking pernikahan dia itu zaman dulu aja bisa 70-80 juta untuk paket begitunya aja gitu ya. Nah, tapi banyak pembelajaran yang saya dapat itu dulu waktu zaman jahiliyah lah ya, waktu saya masih belum nikah kayak gitu. Kemudian kebanyakan dan hampir tidak ada engineer proyek yang membuat WBS dengan benar. Nah ini yang dikatakan nih, nih. Karena apa? Karena rigid gitu. Yang kedua karena menganggap itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menyimpulkan itu gampang lah, gue udah hafal di luar kepala. Nah ini seringkali seperti itu ya. Padahal, nah di sini sampai di garis biru. Padahal fungsi WBS sangat krusial bagi manajemen proyek. Karena WBS ini nantinya menjadi dasar dalam memuat berbagai proses proyek. Seperti apa? Pembuatan schedule. Nanti kita akan belajar network diagram setelah nanti post test pertama berarti ya. Kemudian kita nanti bicara tentang manajemen resiko. Itu dari WBS. Ada cost budgeting, proses procurement, dan lain sebagainya. Nah, WBS ini menjadi penting karena apa? Karena ada di dalam scope area yang seperti tadi saya bilang. Kalau kita tidak disiplin di situ, kita tidak memiliki WBS yang baik, maka secara otomatis proyek kita itu akan ambiar kalau bahasa orang sekarang itu, ya. Nah, saya sering kali dapat curhatan juga dari para pimpinan nih, karena klien saya kebetulan kebanyakan Polri ya, Polda-Polda itu biasanya mereka suka ada event kegiatan apa gitu, dan banyak sekali para pimpinan itu suka curhat. Aku nih pusing kan sama anak buah. Kenapa Pak? Saya bilang. Mereka membuat anggaran sekian puluh juta pada saat event ini. Tiba-tiba jadi sekian 100 juta. Lah gue harus nombok dari mana kata dia. Pak, saya bilang, kalau kekurangan itu masih loss-nya mungkin antara 5 sampai 10%, oke lah saya masih menganggap staf Bapak itu ada sedikit kesalahan prediksi seperti itu terkait dengan masalah biaya. Tetapi kalau sudah sampai 200-300% perubahannya, saya menyimpulkan bahwa staf Bapak tidak mampu, tidak mengerti, tidak bisa. Oh, kalau kayak begitu anak gue pekok dong. Ya pekok, saya bilang. Untuk apa dipakai kalau nggak ngerti kayak gitu? Gitu kan? Nah itu, jangan sampai nanti kalian pada saat bergabung dalam sebuah perusahaan, tiba-tiba ada perintah direktur. Dari hal kecil aja umpamanya. Ya, hey Ani umpamanya. Oh iya Pak, ini kan bulan puasa. Tolong dong besok perusahaan kita buat acara buka bersama, semua-muanya kamu atur ya. Nah, itu sudah masuk ke dalam pekerjaan proyek. Karena apa? Acara itu, kegiatan itu tidak akan dilakukan terus-menerus, dia hanya sekali. Ingat, definisi proyek itu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan satu kali. Tidak ada pengulangan. Nah, pada saat nanti kalian menerima perintah itu, maka langsung di dalam otak kalian, oke, manajemen proyek gua harus jalan. Apa yang harus disiapkan? Minimal tadi 4 tadi. Ya, duitnya harus terukur, waktunya harus terukur, kualitasnya harus terukur, batasannya harus terukur. Oke lah, nggak usah 10 area ilmu pengetahuan itu. Ya. Sama halnya seumpamanya kalian mendapatkan proyek ataupun melaksanakan kegiatan pembuatan seminar di kampus gitu ya, ataupun event lomba dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah mengerti prinsip manajemen proyek, selesai itu, nggak pusing kayak gitu tuh, terus gampang banget. Ya, kalian sudah mengerti bagaimana mengelola biaya, kalian sudah mengerti bagaimana mengelola kualitas, kalian sudah mengerti apa yang disebut dengan scope, bagaimana memperlakukan stakeholders, semua sudah ada gitu. Dan saya orang
salah satu yang merasakan manfaat ilmu ini. Dan faktanya ya memang ada gitu dan diakui dunia. Ya. Nah, petunjuk membuat WBS ya dalam membuat proyek adalah seluruh aktivitas. Jadi 100% adalah rule ya. Aturan. Bentuk WBS dapat berupa format hierarki ya, seperti tadi tuh ya. Kayak gitu kaki-kaki gitu ataupun format outline. Nggak apa-apa dalam bentuk naratif. Yang penting dipahami oleh seluruh tim kalian ya. Dibuat berdasarkan deliverable, proses dan project fase. Ini maksudnya apa? Berdasarkan apa yang ingin kalian hasilkan, bagaimana prosesnya ya dan tahapan pelaksanaannya. Nah, harus dibuat seperti itu. Ya, tidak menunjukkan sekuensial pekerjaan. Dibuat oleh orang yang kompeten dan akan mengerjakan proyek itu sendiri. Jadi, ya kalianlah sebagai project manager harus paham gitu ya. Kemudian mendefinisikan elemen pekerjaan dengan kata benda dan kata sifat, bukan kata kerja. Gunakan kode untuk menentukan identitas. Harus memenuhi fungsi proyek dan persyaratan. Item WBS harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, artinya nggak boleh ngasal juga gitu. Proses merupakan iteratif sedemikian disepakati ya. Dan seterusnya ya. Intinya adalah harus bersifat manageable, integrated, measurable ya. Kemudian sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan aktivitas dapat diperkirakan dengan akurat ataupun yang disebut dengan SMART ya. Kalau nanti kalian lihat ada yang disebut dengan metode SMART ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan WBS. Nah, ini WBS sederhana nih. Contoh pengerjaan web design mempunyai WBS sebagai berikut. Nah, ini yang disebut fase nih, tahapan nih. 1, 2, 3, 4 nih tahapan. Tahap pertama pembuatan desain. Oh, membuat desain dengan Photoshop, membuat cropping dengan Dreamweaver. Kemudian kedua, pengerjaan programming, mendesain tabel, membuat CMS, ya, melakukan programming, mendokumentasikan CMS. Pengisian website atau production sebutnya, mengisi website ataupun konten, melakukan training pemakaian CMS dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan WBS, ditulis dengan cara naratif ya. Nah, ini harus pakai pointer-pointer, tetap harus ada kode-kodenya nih, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini yang bawaan dari PMBOK, contoh WBS dari pembuatan sepeda. Nah, ini sepeda ontel nih. Ini WBS-nya kayak begini nih. Ruwet juga kelihatannya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fase besar dalam rangka membuat sebuah sepeda goes ya. Yang pertama membuat frame set. Nah, frame-nya tuh tulangnya tuh, ya kan? Kemudian yang kedua crank, yang ketiga wheel yaitu roda ya. Kemudian brake system, rem, shifting system, kemudian integration, mengintegrasikan keseluruhan, kemudian yang terakhir adalah project management. Nah, ini tahapan-tahapan inilah yang kalian harus paham. Ya, walaupun nanti dibuatnya tidak seperti gambar seperti ini, boleh juga dengan cara menggunakan Microsoft Excel ya, tulis tahapan terus sampai selesai, mulai dari persiapan, pelaksanaan gitu ya, pengawasan itu terus di breakdown. Ya. Sampai dengan orangnya berapa orang, berapa lama dikerjakan, ya, dia mengerjakan apa aja, semakin detail semakin bagus gitu. Tingkat detail sangat tergantung kepada kegunaan. Nah, ini baru saya bisa ya. Bagi owner bisa saja agak general. Nah, kalau untuk laporan ke pimpinan nggak harus detail, maksudnya itu. Sedangkan bagi konsultan QS cukup detail untuk kebutuhan budgeting. Nah, jadi WBS itu kalau untuk konsultan harus detail karena apa? Karena dari situ akan timbul biaya. Dia harus tahu gitu. Bagi kontraktor setidaknya memiliki tingkat detail yang sama dengan konsultan. Oh iya, karena kontraktor adalah pekerja. Dia yang harus paling detail gitu. Namun, jika melihat kondisi yang ada, kontraktor mungkin harus 1-2 level lebih detail tuh, lebih dalam detailnya gitu ya, lebih rinci dia. Kemudian itu tentu sangat tergantung dari tingkat yang ditentukan oleh konsultan. Jadi artinya kan kontraktor ini yang mengerjakan nih, ya. Pelaku. Nah, ini harus detail banget, harus di breakdown bahkan pada setiap pekerjaannya kayak gitu ya, supaya jelas gitu, dia tidak kemana-mana.
Membuat WBS pertama kali untuk pekerjaan yang kompleks, bla 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 bla, ya intinya sih seperti tadilah ya. Kesimpulannya adalah di dalam pembelajaran kita kali ini, ya di dalam scope area itu, output daripada pembelajaran ini adalah kalian bisa dan mengerti, ya minimal gitu ya, pernah mendengar apa yang disebut dengan WBS, Work Breakdown Structure ataupun rincian pekerjaan. Nah, rincian pekerjaan ini di dalam project management menjadi sangat penting. Ya, ingat, menjadi sangat penting. Celakanya, tidak seluruh manajer, masih banyak manajer yang masih belum mampu untuk membuat WBS. Nah, itu menjadi persoalan. Ya. Dan saya harap kalian jangan seperti itu, gitu ya. Kalian lulusan Unswagati sudah ikut pelatihan project management, kalian harus bisa membuat WBS, ya minimal secara headline-nya, secara sederhananya, garis kasarnya, gitu. Lalu apa dampak daripada umpamanya kita tidak memiliki WBS? Itu nanti dampaknya akan kemana-mana, ya akan ambiar, akan ke keuangan, akan ke waktu, akan ke kualitas, gitu ya. Kemudian akan ke sumber daya manusia. Jadi pada saat kita tidak punya WBS itu biasanya nanti akan aur-auran, ya. Akhirnya kita coba ini, kita coba itu, wis semuanya nggak karu-karuan, akhirnya anggaran kepake, banyak keluar, tetapi pekerjaan tidak selesai dengan kualitas yang rendah. Nah ini hati-hati. Nah pada saat itu semua tidak tercapai, maka Anda akan kena penalti. Kena penaltinya macam-macam, bisa kena sanksi hukum, bisa kena ganti rugi. Tergantung perjanjian yang dibuat, ya makanya jangan main-main gitu. Sebuah pengalaman kemarin, saya belum lama juga gitu ya, masih kita berbicara pengembang masalah IT, begitu dia tidak sampai selesai, itu akan dibalikin, kontrak ini nilainya sekian miliar. Apa yang kamu bisa lakukan? Kenapa tidak sesuai jadwal? Kalau mengacu kepada peraturan, kamu harus bisa diperiksa BPK. Dari situ nanti akan timbul dan kamu bisa dipenjara. Coba, kan nggak enak banget, ya? Itu proyek negara, sesensitif itu coba bayangkan, ya. Nah, itulah kenapa ya saya termasuk orang yang nekat gitu ya. Saya orang yang termasuk berani untuk berkolaborasi dengan pemerintah yang rigid dan sensitif seperti itu. Gitu ya. Cuman bagi saya selama koridornya benar, selama keilmuan yang saya punya saya gunakan dan masih ditaati, kenapa harus ditakuti gitu. Nah, kebanyakan yang celaka-celaka ini kan mereka yang tahu tapi mereka tidak mentaati. Nah, itu persoalannya, ya. Kayak gitu. Nah, itulah memang Indonesia ini saat ini sih ya, saat ini memang sedang nggak tahu lah, kertubuh lagu gitu ya. Pusing saya juga kalau melihat secara aktualnya dan nggak tahu kapan juga gitu ya Indonesia ini bisa benar-benar menjadi negara yang bersih, jadi negara yang apa ya, yang benci akan kebohongan, menjadi negara yang apa ya, tidak mencuri, nggak tahu sampai kapan gitu. Kenapa saya bicara kayak begini? Karena memang faktanya ya Indonesia belum bersih gitu. Dan harapannya kalian sebagai generasi muda gitu ya, paling tidak punya hati nurani, punya suara kebenaran di dalam dada kalian bahwa tindakan berbohong itu menyakitkan, merugikan orang lain. Saya tidak berbicara dosa, ya, karena kalau dosa mah urusan Tuhan sama kalian gitu. Pada saat kalian mencuri uang orang itu berarti merugikan dan ada yang sakit. Nah, saya selalu balancingnya itu ke sisi kemanusiaan, tidak dari sisi agama. Karena kalau agama itu urusan pribadi gitu, ya. Pada saat kalian merugikan orang lain, kalian harus tahu bahwa di sana ada yang kesakitan, di sana ada yang kelaparan. Nah, paling saya ingin mengarahkan kalian tuh ke sana, ya. Jadi ingat, sebuah proyek di dalam institusi apapun ini adalah area yang basah. Kalau namanya proyek itu pasti basah, pasti uang keluar. Pada saat kalian tidak kuat mengendalikan diri gitu ya, dalam hal ini adalah kaitannya dengan masalah finansial, maka ya siap-siap gitu. Ya. Karena ya nggak tahu sih ya, uang ini adalah memang sesetannya sih. Kayak gitu, orang beriman aja, orang yang rajin sholat aja, kalau sama uang tuh bisa nggak sholat itu. Kayak gitu ya. Yang jujur aja bisa nggak jujur itu kalau karena uang itu. Kayak gitu. Makanya kekuatannya dahsyat. Ya. Makanya harus hati-hati betul.
Saya ingat banget dulu pada saat ngajar di ilmu pemerintahan, sama manajemen proyek juga, ngegantiin salah satu dokter dari UI itu, saya bilang, kalian adalah calon pemimpin di daerah kalian, karena memang itu beasiswa dari daerah masing-masing, yang nanti pada saat pulang mereka jadi PNS, ya, ada yang jadi lurah, gitu, jadi kepala desa, jadi camat, segala macam lah. Saya pikir, saya bilang, pesan saya ke kalian hanya satu, gitu ya, cobalah untuk berani jujur, untuk berani menjaga sesama, saya bilang. Bisa nggak untuk tetap menjaga kedamaian, tidak mencuri punya orang, minimal itu dulu deh, saya bilang. Kalau bicara ibadah dan lain segala macam sih itu urusan kalian dan nggak ada hubungannya sih, kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa kalau orang ngelihat katanya ya, kalau ada orang korupsi, orang mencuri, wah lu dasar emang nggak rajin ibadah, nggak ada hubungannya, kayak gitu ya. Ibadah mah ibadah, nyolong mah ada nyolong tetap, kayak gitu. Ya, kalau berbicara kebenaran itu hati nurani, rasa, kayak gitu. Jadi proyek itu adalah sesuatu yang basah, yang banyak peluang, dan ini uang keluar. Kalau proyek itu uang keluar, operation itu uang keluar. Dan di dalam proses manajemen, yang paling banyak mengeluarkan duit adalah proyek. Yang paling banyak ngeluarin duit adalah operation. Kenapa orang operation itu kaya-kaya kalau di perusahaan itu? Satu, gajinya emang dia gede, kedua peluangnya memang gede gitu. Ditambah lagi dia pinter, wis udah aja. Makanya dulu kita suka ledek-ledekan kalau di kampus waktu S2. Jelek-jelek gua begini marketing, kata teman saya yang di marketing. Marketing itu nggak pernah nyolong. Kita carinya bonus, deadline bro, gitu kan, target. Emang lu operation, ya kan, tipu sana tipu sini katanya. Nah itu kenapa begitu? Karena menganggap orang operation itu serba tahu. Dia yang ngatur semua muanya itu gitu, ya. Orang HRD diatur, orang keuangan diatur, orang produksi diatur, karena hebatnya dia, gitu, ya. Karena hebatnya dia, karena keilmuan dia. Karena operation itu adalah ilmu pasal ya, yang dia menjembatani, yang dia menyusun keseluruhan bagian-bagian itu. Gitu. Nah, itulah kurang lebih gambaran dari pentingnya pembelajaran ini. Jadi benang merahnya adalah pelajaran kita ini, insya Allah nanti pada saat kalian terjun ke dunia nyata di dalam kompetisi, itu pasti nanti akan banyak sekali ditemui, terutama di dalam hal proyek. Nah, hal yang paling penting adalah kalian hanya cukup mengingat 4 hal saja, ya. Harus tepat biaya, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat batasan. Ya. Nah, selebihnya yang tadi ada 6 area lagi, itu monggo diimplementasikan sebisa mungkin. Ya, kuncinya itu. Oke, itu dulu terkait dengan masalah skop area. Kita masuk ke absen ya. Ke absen. Nah. Nuke Regiana. Rizky Anugrah. Hadir, Pak. Rikianto. Hadir, Pak. Sonia. Sonia nggak ada? Sonia hadir, Pak. Jaringannya error. Jadi Vicky? keluar masuk mulu. Vicky? Hadir, Pak. Hadir. Apriani? Hadir, Pak. Arfi? Hadir, Pak. Didi Ferdiansyah? Hadir, Pak. Muhammad Amin Mubarok? Hadir, Pak. Syariansyah? Hadir. Bayu Adi Susanto? Hadir, Pak. Muhammad Royhan? Hadir, Pak. Ziki Faturrahman? Hadir, Pak. Septian? Hadir, Pak. Muhammad Wildan? Trisnawati? Hadir, Pak. Muhammad Iman? Hadir, Pak. Siti Kamila? Hadir, Pak. Zain? Wike? Hadir, Pak. Wildan?
Hadir Pak, hadir. Dea Paselina, Lulua Margaret, Hadir, Pak. Elva Widya, Hadir, Pak. Wahyu Paudilah, Hadir, Pak. Nurul Aulia, Hadir, Pak. Dinda Ayu Febrian, Hadir, Pak. Tasya Talia, Tasya hadir, Pak. Nurul Fadilah, Nurul Fadilah hadir, Pak. Devina, Hadir, Pak. Iis Desi, Hadir, Pak. Widya Utama, Hadir, Pak. Bima Wilmaha, Desi Nurlaini, Hadir, Pak. Agung Setiabudi, Hadir, Pak. kemudian Inka Handayani, Pak. Hadir, Pak. Rahmat Muhammad, Hadir, Pak. Yaro Arianti, Hadir, Pak. Nenden Putri, Nenden juga hadir, Pak. Cuma jaringannya Dela Yunita, Hadir, Pak. Panina, Hadir, Pak. Fitri Amalia, Hadir, Rifkila, Saskia, Hadir, Saskia, Pak. Tahiyatul Ajijah, Hadir, Pak. Fitriah, Hadir, Syar- Pak. Syahrandi, Dea Lestari, Fitriani, Hadir, Pak. Febi Fitriana, Hadir, Pak. Selviani Paujiana. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Untuk hari Senin nanti kita adakan post-tes pertama ya. Hari Senin nanti kita adakan tes, waktunya hanya 2 jam. Ya. Setelah itu nanti saya tidak akan terima jawaban soal kalian. Ya. Jadi nanti mungkin kalau sesuai rencana, ini kan 5 materi. Ya, masing-masing materi itu mungkin nanti akan ada soal 5. Berarti 5 kali 5, 25 soal yang harus nanti dikerjakan. Kecil sih sedikit kayak gitu. Ya. Nah, itu saya nggak tahu nanti apakah esai atau CBT ya, tetapi yang jelas hari Senin nanti kita lakukan post test pertama. Cukup jelas ya? Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol COVID-19, dan saya doakan selalu semoga dalam keadaan sehat dan ibadah puasanya berjalan lancar. Amin. Ya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.